disclaimer dulu. Ya, sebelum mulai, gue harus ngasih tahu kalau misalnya ini video isinya cuman gue ngefanboying mantan king of YouTube yaitu PewDiePie. Karena akhir-akhir ini orang-orang tuh lagi ramai banget di Twitter ngomongin soal PewDiePie gara-gara katanya dia berhasil ngebuat AI-nya sendiri. Kayak imagine ini tuh dibuat sama orang yang secara pendidikan resmi tidak memiliki background IT. Pekerjaan terakhir itu YouTuber. Ya, dia belajar dari nol, otodidak, dan ngabarin ke kita semua di tanggal 31 Oktober 2025 dari videonya dengan judul Stop Using AI Right Now. Dia bilang ke kita semua kalau misalnya udah nggak perlu lagi Google, udah nggak perlu lagi ChatGPT atau AI yang bisa digunain sama masyarakat jelata gitu ya. Tapi dia berhasil membuat AI-nya sendiri. Dan itu gokil banget. Silakan cek channelnya PewDiePie khusus di video yang terbaru untuk penjelasan yang lebih detail. Tapi di sini gue cuma sedikit promosi doang video yang emang dibuat sama PewDiePie dan bagaimana ini ngebuat gue sangat amat mengagumi PewDiePie. Jadi selamat datang di Ngopi ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Buat lo semua yang nggak tahu siapa itu dia adalah mantan YouTubers dengan jumlah subscriber terbanyak sebelum pada akhirnya diambil alih sama T-Series ya. Channel korporat atau channel perusahaan dari India, terus kemudian diambil lagi sama MrBeast. Kalau nggak salah tuh sekarang tuh MrBeast gitu, king of YouTube ya. Tapi sebelumnya itu PewDiePie dan orang-orang tuh pada respect banget. Bahkan MrBeastnya sendiri itu pernah nge-support PewDiePie gara-gara dia itu adalah representasi dari internet secara keseluruhan. Maksudnya tuh kayak jadi konten kreator yang bukan dari perusahaan besar gitu ya. Dia benar-benar mulai dari nol dan orang-orang tuh udah tahu gitu rekam jejaknya gimana. Ya meskipun banyak banget skandalnya gitu, tapi ya beberapa orang mungkin udah pada memaafkan dan ya udah pada move on dan pada akhirnya kita bakal ngebahas tentang apa yang dilakuin sekarang. Nah, jadi PewDiePie itu udah pensiun beberapa tahun yang lalu. Tapi meskipun dia bilang pensiun, dia nggak sepenuhnya berhenti ngebuat konten. Sebelum pensiun dia sering banget buat konten bisa sampai setiap hari ya tentang konten-konten gaming, terus habis itu challenge bareng teman-temannya dan masih banyak lagi. Nah sekarang dia lebih ke random stuff. Dia buat dokumentasi keluarga kecilnya bareng Marzia dan juga anaknya. Dia tinggal di Jepang gitu ya. Terus kemudian dia bereksperimen tentang hal-hal yang berbau IT. Dan ini menarik banget karena di video yang terakhir setelah dia install Linux, setelah dia coba buat bikin super komputer gitu ya, kali ini kita dapat kabar kalau misalnya dia ya udah berhasil buat AI-nya sendiri. Ironinya gue tahu ini pertama kali bukan dari notifikasi YouTube, tapi dari gunjingan orang-orang di Twitter. Kayak misalkan akun dari Suidev ya di Twitter dengan bilang PewDiePie is now fine tuning his own LLM model. Terus kemudian dari Lizan Al-Gaib, bukan Om Ferry Rwandi ya, PewDiePie just vibe coded his own chat UI, built an army of chatbots for majority voting and gave them all RAG, deep research and audio output. Ya kayak basically dia buat mesin learningnya sendiri. Mungkin beberapa orang di internet bilang ini katanya agak gampang untuk orang-orang yang mengerti IT, tapi buat gue sendiri emang kagak ngerti. Gue ngeliat ini tuh bener-bener amazing banget gitu loh. Literally he only use Chinese Queen models and runs them on his local PC with 8x modded Chinese 48 GB 4090S and 2 RTX 4000 ADA. His army of chatbots later colluded against him after he told them that he would delete them if they would not perform well. Next month he plans to fine-tune his own model. Jadi ini bahasa-bahasa IT yang sejujurnya gitu ya, gue sendiri kagak ngerti. Cuma basically setelah dia buat AI, dia kayak buat kayak semacam konsil gitu, buat demokrasi dalam AI-nya dengan ngebikin beberapa bot-bot yang merepresentasikan setiap karakter. Dan setiap kali dia pengen melakukan sesuatu ya, dia coba buat nanya dulu ke mereka dan mereka tuh kayak berdemokrasi dulu gitu ya. Itu lucu banget. Jadi kita bakal mulai dulu breakdown dari awal videonya ini, dia pengen ngomongin apa. Jadi basically itu dia buat super komputer. Awalnya dia cuma coba-coba kayak buat komputer tapi isinya tuh 2 VGA, 3 VGA, lama-kelamaan dia kalap jadi 10. Ada 10 VGA. Lucu banget. Dan dia tuh katanya udah bisa menghabiskan sampai 20.000 US dollar. Itu kalau misalnya dirupiahin berapa tuh? 20.000 dolar berapa rupiah? Ya, harga komputernya dia tuh sekarang 332 juta rupiah. Nah, kemudian sebelum pada akhirnya dia belajar tentang AI, gimana cara buatnya, dia coba untuk membantu proyekan dari saintis dalam ngebuat yang namanya protein folding. Basically ini kayak semacam project yang dibuat sama para researcher untuk mencari tahu dan juga mengidentifikasi penyakit-penyakit yang obatnya tuh masih belum ditemuin. Tapi ketika mengidentifikasi, mereka perlu banget
sistem komputasi yang OP banget. Makanya orang-orang dengan GPU yang tinggi kayak misalnya PewDiePie sekarang gitu ya, atau lu sendiri mungkin yang udah punya RTX sampai 50, 90 atau berapa gitu, itu bisa ngebantu mereka dengan cara daftar dan kemudian ya udah lu tinggal kabarin ke mereka kapan komputer OP lu itu bisa digunakan sebagai simulator protein folding. Ya jadi hitung-hitung kayak bakti sosial gitu biar lu tuh ngebantu peneliti menemukan obat penyakit yang belum ditemukan sampai sekarang kayak gitu. Nah di durasi selanjutnya dia ngabarin kalau misalnya pada akhirnya dia belajar cara menggunakan AI. Cuma disclaimer dulu, dia sendiri klarifikasi di awal kalau misalnya dia adalah orang yang against AI apalagi untuk generative image dan juga video. Ya, dia cuma buat AI yang bisa seolah-olah tuh kayak menggantikan Google, bisa mencari informasi dan bahkan sampai overkill. Jadi AI buatannya dia itu katanya bisa lebih cepat dibandingin ChatGPT, terus kemudian bahkan itu informasi bisa detail banget. Nah yang lebih uniknya lagi adalah dia buat kayak semacam model AI di mana tuh modelnya bisa kayak seolah-olah tuh DPR menciptakan sistem demokrasi di mana ketika dia nanya apakah gua perlu untuk melakukan ini, apakah gua perlu untuk menghapus kalian semua, itu AI-nya dengan beberapa orang-orang tergantung karakteristiknya masing-masing, bukan orang ya, bots-nya masing-masing, itu langsung berdemokrasi ngevote mana pendapat dan juga mana pilihan yang baik. Itu lucu banget. Jadi basically dia ngelakuin itu semua secara otodidak dan banyak banget orang-orang pada akhirnya amazed banget, termasuk gua sendiri. Ini udah diberitain di salah satu portal berita WCC Tech ya, dengan judul PewDiePie dives into an AI side quest revealing his self-made chat OS fueled by Chinese Queen model and modded RTX 4090s. Bahkan di Twitter sendiri pun orang-orang IT mungkin pada kagum sama dia. Ya meskipun ada beberapa orang yang menganggap kayak misalnya ini kayak terlalu masih basic gitu dan lu juga bisa ngelakuin kalau misalnya lu punya banyak duit, tapi ya buat gue sendiri yang awam dan mungkin pengen juga kayak gitu tapi gak ngerti dulu dari mana, ini udah mengesankan banget sih. Yang lebih keren lagi selain dia ngebuat AI di mana bisa ngebikin sistem demokrasi, dia juga ngebuat fitur AI yang bisa ngoding dengan bahasa pemrograman yang lain. Bahkan dia sendiri itu ngebuat AI-nya belajar cara nambahin fitur yang ingin dia lakukan. Gokil banget. Dan kolom komentar tuh lucu banget coy, apalagi buat yang ngikutin PewDiePie dari awal ya. This all started with the redstone in Minecraft. Ya gue inget banget momen waktu PewDiePie akhirnya mulai main Minecraft untuk pertama kali, dan abis itu dikabarin kalau misalnya penjualan dari Minecraft tuh meningkat tajam ya. Dan gue pun termasuk orang yang ngikutin episode atau series dari PewDiePie main Minecraft. Yang paling epic tuh menurut gue episode 13 waktu dia nyelamatin si Sven. Sven ya, pokoknya anjingnya gitu yang emang tenggelam, itu lucu banget dan emang dramatis sih. AS Grok, AS Gemini, AS Felix, and Faithful Sen. Nah, di balik ini semua ada pesan yang sangat amat berharga yang ingin disampaikan sama PewDiePie terkait artificial intelligence. Meskipun orang-orang tuh kagum sampai sekarang dengan apa yang dia buat gitu ya, tapi tetap aja di judul videonya dia bilang stop using AI right now. Bukan benar-benar berhenti menggunakan AI secara keseluruhan gitu ya, tapi lu harus lebih kritis lagi dalam penggunaan artificial intelligence. Ketika dia buat ini, dia sadar kalau misalnya ternyata privasi dan juga data itu gampang banget kena bobol gitu loh. Bahkan ketika dia coba buat fitur pencarian pakai AI-nya sendiri, itu bisa sampai cari ke alamat rumah, bahkan nomor HP. Bayangin kalau misalnya ada orang-orang ahli IT yang melakukan hal yang sama dengan PewDiePie tapi tidak dipublish kayak misalnya ChatGPT, Gemini ya, atau Meta AI, itu pasti bakal makin berbahaya lagi, ya nggak sih? Jadi ya sebisa mungkin kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaan artificial intelligence itu, boy. Gokil ya tapi ya. Gokil banget. Gue demen banget ngeliat ini video 26 menit kayak gak berasa sama sekali. Please check PewDiePie's news video karena menurut gue ini seru banget. Apalagi buat lu semua yang sering banget komentar Inul aja bang, Inul kalau misalnya lu bingung mau pilih Windows 10 atau 11. Kalau misalnya lu semua ikutnya GTID, atau kalau misalnya lu istilahnya tuh tech nerdy boy and girl, anjay. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Tuh kah PewDiePie, an epic minimalist also builds 10 GPU, coy. Gimana ya rasanya lu ngedit di komputer yang punya 10 VGA?
Ya, apakah dengan 4K atau 8K itu nggak nge-lag sama sekali, lancar jaya gitu? Nggak tahu sih, nggak yakin gue juga. Hidup kan ampas. Meskipun sampai sekarang gue masih tetap subscription. Elah. Clown Ijian apa nih? Sorry Bjorn, we're going to have to downsize your bedroom in order to make room for the server Rex. Oh ya, di video juga dikasih tau kalau misalkan katanya PewDiePie ngasih beta tester untuk AI-nya. Cuman gue nggak tahu apakah benar atau kagak gitu ya. Kita tunggu aja nanti. Rumba Waka, I love how this channel is evolving into an incredible rich guy doing side quest after finishing the campaign ya. Gue udah mulai tertarik lagi nonton PewDiePie setelah dia coba buat ngulik bagaimana rasanya menggunakan Linux dan beralih dari Windows, man. Blue Boy apa nih? Hey Pits, I am one of the scientists that your contribution to protein folding help. Oh ya, gue udah baca nih. I just wanna say thank you on behalf of the biochemistry sector ya. Jadi ada salah satu researcher atau peneliti gitu yang berterima kasih kepada PewDiePie kalau misalnya komputer itu dipakai untuk simulasi protein folding. Gokil. Enzo 2016 Tuber Simulator 2025 Protein Folding Simulator. Let's go. Ya, jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait kabar terbaru King of YouTube kita ya. Mantan King of YouTube kita dan apa yang dia lakuin sampai sekarang. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar karena gue yakin masih banyak yang lebih ngerti dibanding gue. Ya mungkin rasa kagum gue itu terlalu berlebihan karena mungkin di antara kalian semua tuh bilang ini biasa aja, tapi justru ada yang setuju. Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu ya. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Sampai jumpa.